Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kami ingin terus mendukung Bapak Ibu Saudara-saudari di dalam doa. Untuk itu, bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang membutuhkan dukungan doa agar dapat mengisi form prayer request. Form prayer request sudah tersedia di kolom deskripsi. Mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bagi para jemaat yang ingin memberikan persembahan agar dapat mentransfer melalui rekening BCA di nomor 288 837 9997 atas nama Gereja Kristen Sangkakala Indonesia. Atau untuk mempermudah, Bapak Ibu dapat memberikan persembahan dengan cara scan QR Code berikut. Transfer dapat dilakukan via BCA, GoPay, OVO, Dana, ShopeePay, dan e-wallet lainnya. Masih kembali pada tema bulan November yaitu God at Work. Firman Tuhan pagi hari ini akan dilayani oleh Pendeta Sandy Senjak. Mari kita beribadah dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan dan selalu senantiasa bersuka cita karena Tuhan. Saya Tuti, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari kasih oleh Tuhan, Jemaat Bethlehem. Doa saya, kita semua sertai Tuhan, diberi kekuatan oleh Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur di harinya Tuhan. Doa kami ya Bapa, setiap jemaat-jemaat yang di rumah, kami boleh beribadah menikmati hadirat-Mu. Dan kiranya kuasa pujian dan penyembahan kami nikmati bersama. Kami merasakan hadirat-Mu. Kami mendapatkan kekuatan baru di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap beribadah kepadamu. Haleluya. Amin, amin, amin. Hanya Kau milikku di surga. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sama-sama kita katakan, hanya Kau milikku. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya sumber kuatku, sumber kuatku, sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Haleluya. Hanya Kau milik kami di surga selamanya. Haleluya. Di surga. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Hanya Kau. Tak kami andalkan kekuatan kami ya Tuhan. Tak ku andalkan kekuatanku, namun kami tahu yang pasti. Namun yang pasti Kau tetap selamanya. Kau tetap selamanya. Mari angkat tangan kita. Sumber kuatku, sumber kuatku, sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Terima kasih ya Tuhan. Ada kekuatan baru yang Kau curahkan bagi setiap kami di hari ini ya Tuhan. Haleluya. Ajaib, ajaib Tuhan. Mari Bapak Ibu angkat tangan kita di rumah. Haleluya.
sumber kuatku. Allah sumber kuatku, Sumber kuatku. Allah sumber Kekuatanku. kuatku dan bagianku Selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau kekuatan kami. Haleluya. Kaulah kekuatan kami. Kami yang lemah dikuatkan hari ini ya Tuhan. Haleluya. meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku, tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkah, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. beribu rebah di kiriku. Beribu rebah di diriku, berlaksa di sisi kanan, ku tahu janjimu Engkau bersama dengan kami. Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinan. Takkan pernah goyah keyakinan pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber. Haleluya. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Yesus. Oh, yeah, yeah, yeah. Hanya Kau sumber kemenangan kami. Takkan pernah goyah. Takkan pernah goyah keyakinan pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, Perlindunganku. perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, Perlindunganku. perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku.
Engkau sumber kemenangan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan untuk kekuatan-Mu di hari ini bagi hidup setiap kami. Terima kasih untuk kemurahan-Mu ya Bapa. Kami ada sebagaimana kami ada. Semua karena anugerah. Semua oleh karena berkat kemurahan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau sangat baik, sungguh amat baik. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih. Kami ada semua karena kemurahan-Mu. Hari ini semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari Bapak Ibu angkat tangan kita di hadapan. Pada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, terima kasih Yesus. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Yesus, Engkau
Semua karena kemurahan-Mu, semua karena kebaikan-Mu. Mari terus terima kemurahan-Nya, terima kebaikan-Nya, Yesus. Ya karala mana 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 mashere lebe 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 shirana mana. Haleluya, Yesus. Yesus Tuhan, hanya Kau yang hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku selamanya. Mari rasakan hadirat, mari angkat kedua tangan kita. Hanya Kau, hanya Kau, Yesus. Hanya Kau, berjalan bersama-Mu, berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku selamanya. Kau ku cinta, hanya Kau tempat jawaban kami ya Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu jamah setiap kami ya. Haleluya. Mari Bapak Ibu angkat kedua tangan-Mu di hadapan Tuhan. Kita serukan, hanya Kau Yesus, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap, bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku selamanya. Kau ku cinta, selamanya Kau ku cinta, selamanya Yesus, selamanya Kau ku cinta. Haleluya, haleluya, Yesus. Terima kasih ya Tuhan di hari dia Bapa. Kami bersyukur kami boleh menyembah memuji Engkau. Kalau sebentar kami mendengar firman-Mu, Engkau mengurapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semuanya jemaat GKSI yang saya kasihi? Terima kasih buat Bapak Ibu Gembala dan pemimpin jemaat yang memberikan saya kesempatan untuk dapat sharing di kesempatan hari ini. Saya percaya Anda semua yang mendengarkan ibadah online pada hari ini dimanapun Anda berada, Anda akan mendapatkan kekuatan yang baru, semangat yang baru, pengurapan yang baru dari Tuhan. Karena Tuhan hadir di rumah kita, Tuhan hadir dimanapun kita berada. Pada hari ini saya akan bawakan topik tentang satu tema yang berjudul God at Work, ya. Bagaimana Tuhan di dalam pekerjaan kita. Siapa di sini Bapak Ibu yang sungguh-sungguh mengalami Tuhan begitu nyata dalam pekerjaan Bapak Ibu? Kita baca ayatnya sama-sama ya di dalam Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah.
Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Bapak Ibu, dari kebenaran ayat firman Tuhan ini dikatakan bahwa apapun juga yang kamu perbuat, ya, baik Bapak Ibu melakukan pekerjaan aktivitas Bapak Ibu sehari-hari di rumah, baik tugas sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, ya, sebagai karyawan, sebagai mungkin pengusaha, ya, apapun yang kita lakukan, bahkan di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, kita lakukan dan kita perbuat semuanya itu segenap hati untuk Tuhan. Ya, ada satu kisah yang sangat memberkati hidup saya. Seorang bocah laki-laki masuk ke sebuah toko. Ia mengambil peti minuman dan mendorongnya ke dekat pesawat telepon koin. Lalu ia naik ke atasnya sehingga ia bisa menekan tombol angka di telepon dengan leluasa. Ditekannya 7 digit angka. Si pemilik toko mengamat-amati tingkah bocah ini dan menguping percakapan teleponnya. Bocah itu berkata, "Ibu, bisakah saya mendapat pekerjaan memotong rumput di halaman ibu?" Sang ibu berkata, "Saya sudah punya orang untuk mengerjakannya." Bocah itu berkata, Ibu bisa bayar saya dengan setengah upah dari orang itu." Ibu itu berkata, "Saya sudah sangat puas dengan hasil kerja orang itu." Si bocah berkata, "Saya juga akan menyapu pinggiran trotoar ibu dan saya jamin di hari Minggu halaman rumah ibu akan menjadi lebih cantik di antara semua rumah yang berada di kompleks perumahan ibu." Dengan rada sedikit memaksa, ya, ibu itu menjawab, "Tidak, terima kasih." Dengan senyuman di wajahnya, bocah itu menaruh kembali gagang telepon si pemilik toko yang sedari tadi mendengarkan dan menghampiri bocah itu. Pemilik toko itu berkata, "Nak, aku suka sikapmu, semangat positifmu, dan aku ingin menawarkan pekerjaan kepadamu." Dan bocah itu menjawab, "Tidak, terima kasih." Dan pemilik toko itu berkata, "Tapi tadi kedengarannya kamu sangat membutuhkan pekerjaan." Bocah itu berkata, "Oh itu Pak, saya cuma mau mengecek apakah pekerjaan saya sudah bagus. Sayalah yang bekerja untuk ibu tadi." Wow, luar biasa. Dari kisah tadi kita belajar satu hal, ya, bahwa seorang anak kecil ini dia sudah bekerja dengan excellent dan dia ingin tahu bagaimana hasil penilaian dari majikannya, dan ternyata majikannya sangat puas mendapati hasil pekerjaan dari anak kecil ini, ya. Jadi seperti inilah Bapak Ibu di dalam pekerjaan kita, ketika kita melakukan semua pekerjaan kepercayaan yang dipercayakan dalam hidup kita, apakah pekerjaan kita itu akan membuahkan hasil yang memberikan satu kepuasan untuk bos kita, untuk suami kita, untuk istri kita, untuk anak kita. Karena apapun yang kita pekerjakan, saudara, apapun yang kita lakukan itu akan berdampak bagi sekeliling kita. Ya, di sini kita akan lihat sama-sama pekerjaan itu adalah satu kepercayaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, saudara. Di Kejadian 2 ayat 15 bahwa Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu, saudara. Ya, jadi pada waktu Adam belum ada Hawa, dia sudah dipercaya oleh Tuhan untuk mengusahakan, ya, dan memelihara taman. Itu pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada hidup Adam. Tuhan tertarik dengan orang yang bekerja, saudara. Ya, dari sejak awal Tuhan sudah memberikan satu pekerjaan yang harus dilakukan setiap kita. Ya, bahwa satu pekerjaan itu adalah sebuah kepercayaan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Ya, mengusahakan di sini artinya albat, work, bekerja. Artinya worshiper, menyembah. Ya, bahwa pekerjaan kita adalah penyembahan kita. Ya, jangan dipikir ibu-ibu waktu ibu-ibu memasak di rumah, melakukan tugas rutinitas ibu-ibu sebagai ibu rumah tangga, itu juga sebuah pelayanan. Ya, kadang di mindset kita, di pikiran kita bahwa sebuah pelayanan itu adalah yang di panggung gereja. Ya, tugas sebagai worship leader, pemain musik, pengkhotbah atau usher kah, ya kan? Atau konselor kah? Oh, itu baru tugas pelayanan. Itu tugas pekerjaan, ya. Tidak. Ya, apa yang kita lakukan di rumah dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita gosok baju, ketika kita cuci baju, ya, ketika kita memasak, ya, saudara, ya, ketika kita membantu suami kita, istri kita, anak kita, itu juga sebuah pekerjaan, sebuah penyembahan, pelayanan kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu hari ini kita mau punya mindset yang benar, ya, bagaimana Tuhan tuh ada di dalam pekerjaan kita, penyembahan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita lihat sama-sama Bapak Ibu, bagaimana Tuhan tertarik dengan orang yang bekerja. Ketika Yesus memilih murid-muridnya, sedang apakah mereka, saudara? Waktu Tuhan memilih Petrus menjadi muridnya, ya, Petrus sedang bekerja sebagai nelayan. Petrus tidak pengangguran, ya. Petrus seorang nelayan.
Ya, dan bahkan pada waktu Petrus sedang menuai besar-besarnya, dia mengalami mujizat ketika dia pergi ke tempat yang dalam dan dia mendapatkan hasil, ya, ikannya itu saudara berlipat kali ganda. Justru disitulah Tuhan memanggil Petrus. Ya, mulai saat ini Petrus, aku akan menjadikan engkau bukan penjala ikan, tapi penjala manusia. Tuhan memanggil dan memilih murid-muridnya bukan dalam keadaan menganggur, tapi mereka sedang dalam pekerjaannya. Yesus pun bekerja, saudara. Bahkan Tuhan Yesus dikenal sebagai tukang kayu. Itu Tuhan Yesus loh, saudara. Dia tidak pengangguran, dia bekerja. Yesus bahkan banyak memberikan perumpamaan tentang hamba. Ya, dia merendahkan hatinya, dia melakukan tanggung jawabnya, saudara. Ya, jadi di sini kita lihat sama-sama bahwa Tuhan tertarik dengan orang-orang yang bekerja. Ketika Daud diurapi menjadi Raja Israel, saudara. Sedang apakah Daud ketika dia dipanggil? Ya, pasti kita tahu kisahnya. Daud sedang mengembalakan 2-3 ekor domba. Bapak Ibu, itu bukan manusia, domba. Ya, di mana Daud rela mengorbankan nyawanya kalau dombanya itu mau diserang singa, serigala. Dia rela, ya, menjaga, melindungi dombanya, saudara. Tuhan tertarik memilih Daud. Kenapa? Karena Daud rajin. Daud dapat dipercaya di dalam pekerjaannya. Lalu ketika Tuhan juga memanggil Musa, ya, Musa dipanggil Tuhan membebaskan umat Israel dari perbudakan Mesir. Sedang apakah Musa saat itu? Dia juga sedang mengembalakan kambing dombanya, saudara. Ya, dan disinilah kita melihat, saudara, dari riwayat, ya, sejarah orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa, yang berdampak, saudara. Mereka adalah orang-orang yang sedang bekerja. Tuhan tidak suka, saudara, dengan kemalasan, dengan orang-orang yang malas, saudara. Ya, kita lihat sebuah kisah, saudara, di Yosua 18 ayat 2-3. Pada waktu itu masih tinggal 7 suku di antara orang Israel yang belum mendapat bagian milik pusaka. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu? Ada berapa suku yang terpilih di bangsa Israel, saudara? Ada 12 suku. Ya, tetapi 7 suku ini belum mendapatkan bagian milik pusaka. Ya, kenapa mereka tidak mendapatkan bagian milik pusaka? Karena ke-7 suku ini bermalas-malasan, saudara, ya. Sedangkan ke-5 suku yang lain mereka bekerja dengan rajin, mereka dapat dipercaya, mereka bertanggung jawab. Sehingga 5 sukunya ini mendapat bagian dari milik pusaka mereka, sedangkan ke-7 suku ini tidak mendapatkan apa-apa, saudara. Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan, putra dan putri kerajaan surga, Tuhan memberikan kita sebuah kapasitas, sebuah tanggung jawab di pundak kita untuk kita melakukan action, sebuah pekerjaan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Tidak peduli mau besar mau kecil, saudara. Dari hal-hal yang kecil yang Tuhan percayakan dalam hidupmu, dengan apa yang ada di tanganmu, Tuhan mau memakai hidupmu. Namun kembali kepada pilihanmu, apakah selama ini Anda sudah mengerjakan pekerjaan yang Tuhan percayakan dengan segenap hati Anda seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, atau Anda masih bermalas-malasan, saudara? Kalau Anda masih bermalas-malasan, Anda tidak akan mendapatkan bagian dari warisan yang sudah Tuhan siapkan untuk hidup Anda. Ya, apa tanda-tanda kemalasan, saudara? Ya, kita hari ini belajar supaya Anda dan saya di masa pandemi ini, ya, kita memang lebih banyak waktu di rumah tentunya, ya, Bapak Ibu, ya. Kita bekerja dari rumah, kita mengurangi aktivitas-aktivitas yang tidak penting, ya, untuk kita tidak keluar dari rumah, saudara, ya. Nah, tetapi bukan berarti di pandemi ini Anda bermalas-malasan, leye-leye, tidur terus, saudara. Kita melihat tanda-tanda kemalasan. Yang pertama adalah tidur berlebihan. Ya, Amsal 6 ayat 9-11 berkata, "Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring." Perhatikan baik-baik. "Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata." Ya, coba kita cek hari-hari ini, saudara. Apakah tidur Anda berlebihan? Dikit-dikit tidur sebentar lagi, bangun sebentar lagi, tidur makan, duduk nonton, main game, tidur lagi. Ya, kalau Anda melakukan sebuah aktivitas yang seperti itu sehari-hari, tidur berlebihan, ya jangan heran, saudara, datang kemiskinan kepada Anda. Ya, apalagi tanda kemalasan. Ya, yang kedua adalah lamban. Amsal 10 ayat 26 berkata, "Jangan menyuruh orang malas."
Ia hanya menjengkelkan saja, seperti cuka melindungkan gigi atau asap memedihkan mata, bikin kesel, bikin pegel hati saudara ya kan. Kalau kita nyuruh orang malas, betul ya, berat pantat istilahnya, gue udah pewek nih ya, gue lagi enak nih posisinya, lu nyuruh-nyuruh gue ya. Nah ya, kalau Anda diminta tolong untuk mengerjakan sesuatu hal, bagaimana respon Anda? Apakah Anda lamban? Itu tanda kemalasan saudara ya. Yang selanjutnya, orang malas itu tandanya adalah banyak maunya. Tidak mau kerja, lalu stres ya dan depresi. Ya, kenapa? Karena hanya banyak maunya. Oh, saya ingin ini, saya ingin berhasil, saya ingin sukses. Ya, saya ingin maju. Ya, tapi tidak mau kerja. Nggak ada makan siang gratis Bapak Ibu. Akhirnya orang-orang yang seperti ini banyak maunya, hanya tertarik dengan bisnis-bisnis bodong yang menjanjikan untung-untung yang besar. Mereka gampang ditipu akhirnya. Kenapa? Karena malas kerja. Maunya tinggal makan gratis saja. Mentalnya sudah apa-apa maunya gratisan. Apa-apa maunya serba cepat, tidak tahan dalam prosesnya. Ya, disuruh kerja lebih sedikit aja dari waktunya dia udah komplain, dia udah mengeluh, dia udah marah ya. Nah, kalau memang attitude kerja kita masih seperti ini, hanya banyak maunya, tapi tanpa mau bekerja, kita harus benahi hari ini saudara ya. Karena hati si pemalas ini hanya penuh dengan keinginan, tetapi semuanya sia-sia. Ya, jangan banyak maunya saudara. Ayo, mau nggak lakukan kerjanya? Ada harga yang harus Anda bayar ya. Kita bekerja di kantor saja ada aturannya. Kamu masuk jam 9, pulang jam 5. Ya, walaupun Anda bekerja di rumah tetap ada aturannya. Ya kan, Anda harus mempertanggungjawabkan pekerjaan Anda. Ya, jadi jangan mau serba cepat dan jangan mau untung cepat, itu akan membuat Anda akhirnya terjebak ya dengan hal-hal yang bisa membuat Anda mengalami kerugian-kerugian besar. Di Amsal 21 ayat 25, si pemalas dibunuh oleh keinginannya karena tangannya enggan bekerja, saudara ya. Nah, hari ini kita belajar saudara ya untuk rajin, untuk giat dalam pekerjaan kita, karena waktu yang ada ini adalah bukan sesuatu hal yang kita bisa lalaikan saudara, kita bisa sia-siakan, tapi waktu yang ada ini adalah sesuatu yang berharga untuk kita lakukan dengan maksimal saudara. Ya, lalu apalagi tanda-tanda kemalasan? Selalu punya alasan untuk tidak bekerja. Banyak alasan. Ya, baru saudara ya, rasa badan gak enak dikit, aduh sakit. Ya, dikit-dikit sakit, dikit-dikit sakit. Ya, flu tulang, ya, pusing kepala, migrain, asam lambung ya, akhirnya beneran saudara tubuhnya jadi lemah dan jadi banyak penyakit. Amsal 22 ayat 13 berkata, si pemalas itu suka tinggal di rumah. Ia berkata, ada singa di luar, aku bisa diterkam di tengah jalan ya saudara ya. Wah, kalau saudara cuma pintar buat alasan, Anda tidak akan dapat menghadapi dan menerima hasil yang maksimal saudara ya. Lalu tanda kemalasan selanjutnya adalah gampang sekali menjadi lelah saudara ya. Ya ini sama ya tadi ya, dikit-dikit cari alasan, akhirnya lama-lama alasannya mungkin sakit-sakit terus, benar tubuhnya menjadi lemah. Amsal 26 ayat 15, si pemalas mencelupkan tangannya ke dalam pinggan, tetapi ia terlalu lelah untuk mengembalikannya ke mulutnya saudara. Waduh, ini ya. Gampang lelah, gampang capek. Kenapa? Karena pikirannya terlalu banyak saudara, dengan ketakutan-ketakutannya, paranoidnya ya. Mungkin Anda pernah mengalami kegagalan, mungkin Anda pernah ya ditipu, dikhianati sahabat Anda, orang yang Anda percaya, sehingga untuk bangkit kembali Anda tuh merasa aduh banyak pemikiran-pemikiran, banyak pertimbangan. Apalagi mungkin ya ada di antara Bapak Ibu posisinya udah di atas, lalu hari ini jatuh, kehilangan semua aset. Anda harus memulai lagi, bukan dari nol, bahkan mungkin dari minus. Saya tahu perasaan Anda. Mungkin Anda merasakan berat. Ya, dulu tinggal angkat telepon, tinggal tanda tangan cek, Anda bisa dapatkan uang cash. Tapi hari ini boro-boro uang cash, saudara ya, semuanya sudah hilang. Ya, mungkin karena terjebak hutang, cicilan Anda, bunga berbunga, Anda kehilangan aset-aset Anda. Ya, tapi hari ini mari saudara, tidak ada alasan lain. Ya, kalau Anda tidak bangkit, Anda akan terjebak dalam kemalasan Anda. Itu masalah akan menjadi semakin bertubi-tubi, saudara. Hari ini kita belajar, Tuhan itu tertarik dengan orang yang suka bekerja. Ya, karena Tuhan menciptakan kita dengan sebuah tanggung jawab, Bapak Ibu. Ya, sekarang kita kembali, saudara. Apa sih motivasi hati kita dalam bekerja? Ini hal yang sangat penting. Yang seringkali ketika Anda punya motivasi yang tidak benar,
ya di hadapan Tuhan itu akan membuat Anda akhirnya jatuh ke dalam, saudara, masalah-masalah yang baru, yang lebih mengikat hidup Anda, yang membuat Anda akhirnya terjebak, ya, terjebak dengan semua kondisi-kondisi dalam pekerjaan Anda. Pekerjaan Anda tidak beres, ya, bos nggak puas, ya, lalu juga rekan bisnis Anda akhirnya tidak melanjutkan kontrak kerjanya dengan Anda, ya, lalu supplier Anda mungkin pindah ke yang lain, ya, karena itu akan efeknya kemana-mana, saudara. Oleh sebab itu, hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu untuk kembali mencek apa motivasi kita melakukan pekerjaan? Apa yang menggerakkan saudara hidup Anda untuk melakukan pekerjaan? Ya, perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Lebih daripada perbuatan baik kita, Tuhan melihat motivasi hati kita. Saya ulangi sekali lagi. Lebih daripada perbuatan baik kita, Tuhan melihat motivasi hati kita. Ya, apa motivasi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu melakukan pekerjaan Bapak Ibu? Ya, dari ayat yang tadi sudah kita sama-sama dengar, saudara, bahwa apapun juga yang kamu kerjakan, lakukan semua itu seperti untuk Tuhan. Kalau Bapak Ibu lakukan pekerjaan Bapak Ibu hanya sebatas saya mau uang, ya, motivasinya mau uang itu tidak salah. Tetapi kalau fokusnya hanya mau uang, Bapak Ibu akan tidak mengerjakannya dengan segenap hati. Kenapa? Kalau uangnya memang benar-benar sesuai dengan Bapak Ibu harapkan, baru Bapak Ibu bisa semangat. Tapi jikalau uangnya itu dipotong, ya, setidaknya di dalam pandemi ini banyak cerita-cerita yang saya alami di lapangan, saudara. Banyak yang gajinya dipotong. Lalu bagaimana? Apakah attitude, ya, sikap Anda dalam bekerja berkurang, kredibilitas Anda, ya, atau Anda mulai hitung-hitungan, wah, gaji dipotong, ya udah, berarti saya juga harus seperti ini. Anda tidak lagi dapat memenuhi, ya, semua apa yang menjadi tanggung jawab Anda, ya, itu mengurangi sikap attitude kerja Anda, etos kerja Anda, ya. Kita lihat kembali, saudara, apa sih motivasi hati kita? Mazmur 37 ayat 23, ya, saya sangat suka ayat ini, bahwa Tuhan itu menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya, saudara. Ya, berkenan kepadanya ini bukan berarti Anda tuh perfect, nggak punya kekurangan apapun, saudara. Ya, orang yang berkenan kepada Tuhan itu bukan orang yang sempurna, saudara. Ya, Daud itu orang yang berkenan di hati Tuhan. Daud juga banyak kelemahan dan cacat dan dosanya, saudara. Dia gagal bahkan berkali-kali. Ya, dia jatuh dalam perbuatan dosa. Tapi kenapa Tuhan berkenan kepada Daud, saudara? Daud mengizinkan Tuhan, ya, kembali memurnikan hatinya. Buat saya, saudara, pandemi ini adalah masa Tuhan memurnikan hidup kita. Masa Tuhan sedang menampi hidup kita, saudara. Di dalam setiap hal, saudara. Kalau selama ini motivasi kita memang hanya untuk, saudara, semuanya hanya untuk mencari pencapaian, ya, pencitraan, untuk penilaian dari orang. Anda melakukan apa dalam pelayanan, misalkan berdoa, Anda melayani, ya, Anda aktif di gereja, fokusnya hanya untuk dinilai, oh, supaya orang menilai saya orang berohani. Atau Anda bekerja di kantor hanya untuk mencari pujian bos, pengakuan, mungkin dari pasangan, dari orang tua. Mungkin Anda punya latar belakang pernah direndahkan, dianggap miskin, Anda capek dengan hidup miskin, dan hari ini Anda kembali ingin membuktikan kepada seluruh dunia bahwa Anda bisa jadi orang kaya. Ya, bisa saja banyak motivasi-motivasi terselubung yang salah yang selama ini sudah kita bangun. Akhirnya ketika kita sudah mencapai puncak, kita akan jatuh lagi, saudara. Kenapa? Karena motivasi hati kita salah. Ya, apa yang kita bangun dalam pekerjaan kita, ya, itu kita bangun dan kita lakukan untuk memuliakan Tuhan. Ya, Tuhan ingin waktu kita berkarir, waktu kita sukses, saudara, nama Tuhan yang dipermuliakan. Justru semakin kita diberkati, semakin kita sukses, semakin kita berhasil, berarti kita punya dampak dan pengaruh yang lebih besar lagi. Dan Tuhan mau lewat pengaruh, lewat kepercayaan, ya, lewat keberhasilan yang kita punya, saudara, kita bawa semakin banyak mungkin orang mengenal Tuhan, saudara. Ya, saya mengalami di pandemi ini kan juga saya pernah cerita, ya, bahwa saya pernah kena COVID bersama suami, saudara, ya. Saya juga ngalamin bagaimana rasanya di opname, dirawat dalam situasi pandemi, kondisinya kena COVID lagi, saudara, ya. Saya seperti orang yang juga jadi terkutuk, dijauhi, ya. Suster juga dokter masuk kamar saya jauh-jauh, saudara, ya, hanya untuk keperluan secukupnya, ya, dan sekedarnya saja dan cepat keluar, ya. Saya juga mengalami satu pergumulan di masa pandemi ini, ya, antara benar-benar bisa melewati proses ini dan sehat kembali, atau benar-benar jadi lewat, ya, karena posisi saya dan suami waktu masuk rumah sakit dalam posisi banyak pendeta juga yang meninggal karena COVID, ya, tapi kami lewati prosesnya, ya, kami kembali mengizinkan Tuhan mencek motivasi hati kami,
Ya, itu waktu yang tepat ya. Saat kami menderita sakit itu, saya secara pribadi juga banyak penyembahan, banyak mengevaluasi. Sebenarnya selama ini saya melakukan pelayanan saya, motivasinya apa? Tuhan murnikan hati saya, Tuhan mau, saya mau Tuhan dibentuk, saya mau dituntun kepada langkah selanjutnya. Ya, seringkali saya juga merasa saudara, di dalam pelayanan pun saya bisa terikat, terjebak dalam kegiatan rutinitas agamawi. Yang sebenarnya akhirnya saya cuma terjebak dari schedule ke schedule saudara. Ya, bukan lagi melakukan kehendak Tuhan, tapi sudah kembali terikat dengan schedule. Ya, saya sadari ada banyak hal di mana saya sudah tidak peka lagi dengan maunya Tuhan. Saya menyimpang saudara. Saya tidak fokus kepada visi misi yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup saya, yaitu untuk memuridkan ya saudara, untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus ya. Bukan untuk mencari popularitas, bukan untuk mencari terkenal, bukan untuk mencari pengakuan, dipuji orang, diakui orang, disanjung orang, bukan itu. Ya, saya banyak kembali ya dibenahi motivasi hati saya di dalam pelayanan pekerjaan yang Tuhan percayakan ketika saya sakit, dan saya bersyukur. Ketika saya akhirnya kembali mengizinkan Roh Kudus untuk memurnikan, kembali meneguhkan akan panggilan Tuhan dalam hidup saya, Tuhan menetapkan langkah-langkah saya. Saya ingat sekali saudara, waktu itu di kamar kami hampir 3 minggu diisolasi di kamar, hanya saya dan berdua suami. Di situ saya berseru kepada Tuhan. Tuhan, saya tidak mau di kamar ini saya nothing ya, tidak berbuat apa-apa, walaupun saya tahu ini bagian proses dari kesembuhan yang saya harus lewati. Ya, tapi saya tidak mau di kamar hanya berdiam diri, tidak melakukan apa-apa Tuhan. Dan waktu saya berbahasa roh, saya menyembah Tuhan, seakan-akan saya melihat saudara dari kamar inilah saya akan memberkati bangsa-bangsa, saya akan berbicara, ya membangun banyak orang, menguatkan banyak orang saudara. Dan akhirnya saudara, karena kita juga bekerja di dalam pelayanan dengan tim saudara, kami tidak bekerja sendiri, tidak one man show, tapi dengan tim, kami mendiskusikan, kami mencari wajah Tuhan, kami melihat sekeliling kami, apa yang kami bisa bantu, apa yang kami bisa kerjakan saudara untuk menolong orang, mengangkat hidup orang. Akhirnya saudara, di masa pandemi ini justru Tuhan menyingkapkan satu pelayanan misi bagi gereja yang kami layani saudara. Ya, itu di luar dugaan kami, tidak pernah ada di dalam planning. Ya, planning saya di 2020 ini dari Januari Desember udah full dengan schedule ya. Bahkan saya dan suami sudah bingung bahkan mau ngatur schedule-nya seperti apa. Tapi karena pandemi semua terkat. Ya, tapi saya tidak menjadikan pelayanan saya sebagai fokus hidup saya, sebagai sumber penghasilan saya. Pelayanan pekerjaan yang Tuhan percayakan itu adalah alat Tuhan untuk memberkati kita, tapi bukan fokus kita, bukan sumbernya dari situ, saudara. Ya, makanya banyak orang ketika pandemi ini stop schedule pelayanan, ya, lalu tidak ada orderan lagi, dia langsung down, langsung kehilangan pegangan. Kenapa? Karena dia menaruh hidupnya di situ, saudara, di pelayanannya, di pekerjaannya. Itu motivasi hati yang salah. Jadikan Tuhan sumber hidupmu. Ketika pelayananmu stop, tidak ada lagi undangan khotbah. Ketika mungkin bisnismu stop, pekerjaanmu stop, Tuhan yang menjadi sumber hidupmu, saudara. Dan saya dan suami akhirnya mengalami ya kuasa mujizat Tuhan di pandemi ini. Kita justru bisa diteguhkan kembali akan visi misi Tuhan. Ya, lewat pelayanan YouTube gereja kami, saudara, akhirnya kami mendapati ada satu jemaat kami yang pernah mengalami saudara satu kondisi di mana terjebak dengan hutang pinjol sampai 86 ya pinjol, saudara, utang dia itu 40 kali lipat gajinya. Sampai dia akhirnya harus mengundurkan diri, saudara, dari pekerjaannya yang sudah kondisinya sangat baik, sudah 15 tahun dia membangun karir di situ, ya sudah di puncak saudara ya kesuksesan dia harus tinggalkan itu. Kenapa? Karena dianggap oleh pihak ya yayasan dan pekerjaannya bahwa dia sudah merusak nama baik perusahaan ini, saudara. Jadi dia keluar. Dia sudah putus harapan, dia sudah mau mati bunuh diri di rel kereta api, saudara. Tapi saya ingat waktu 1 tahun yang lalu dia menelpon saya, dia cerita masalahnya. Dan saya bilang sama dia, ibu tenang, saya juga pernah mengalami kondisi seperti ibu. Saya juga pernah mengalami ditipu, saya juga pernah mengalami kondisi di mana saya gagal dalam bisnis. Saya punya hutang sampai hampir 1 miliar, saudara. Saya harus bayar bunga dan rutin hampir 5 tahun, sebulan itu bunga dan hutang 15 juta. Saya ceritakan sama dia. Ya, utang saya 15 juta, gaji saya pada waktu itu yang tetap cuma 3 juta, saudara. Saya tidak ada sumber-sumber income lain, tapi saya ingat saat itu, ya, Tuhan membawa saya untuk kembali memiliki motivasi hati yang benar, saudara, dalam melayani, dalam melakukan pekerjaan yang Tuhan percayakan. Saya ceritakan hal itu dan akhirnya dia bangkit, saudara. 1 tahun setelah kejadian itu, dia mengalami terobosan, saudara, dalam hidupnya. Dia bersaksi di YouTube. Saudara bisa buka channelnya di Victory Church Indonesia, ya, ada kesaksian tentang hutang dari Ibu Christina, saudara.
Itu sangat menguatkan. Nah, karena Ibu Christina ini bersaksi saudara, banyak orang yang komen. Ternyata banyak sekali orang di zaman pandemi ini juga terikat hutang. Anda tahu berapa jumlah orang yang terikat hutang hanya kartu kredit saja saudara, itu 1 juta orang loh saudara. Ya, itu hanya kartu kredit di Indonesia. Belum pinjol, belum rentenir saudara, belum utang pribadi lah ke teman, ke saudara. Itu berapa banyak saudara. Di luar sana banyak orang yang mau sudah bunuh diri karena hutang. Mereka udah bingung mau bayar pakai apa. Tagihan-tagihan debt collector itu membuat jantung berdebar-debar, membuat keringat dingin, membuat nervous, membuat mereka nggak kuat dengan tekanan demi tekanan saudara. Nah, Ibu Christina ini bersaksi, akhirnya mereka komen, bagaimana saya juga bisa menghadapi hutang saya, Bu. Banyak akhirnya orang pengen ditolong, saudara. Akhirnya Tuhan membawa kami, saudara, ke sebuah pelayanan namanya Victory Mentoring Community, ya saudara, untuk kami layani orang-orang yang punya kasus hutang. Anda tahu dari berapa kota? Dari 29 kota sekarang kami layani, saudara. Sekarang sudah ada sekitar 5 grup, saudara, ya, yang kami layani. Ada yang suami istri, ada yang single. Ya, tapi bagaimana kami bisa melangkah saudara ke dalam sebuah pelayanan misi Tuhan ini saudara? Kami melayani orang-orang yang bermasalah. Karena kita mulai mencari tahu kehendak Tuhan. Saya mulai berseru di masa pandemi ini, Tuhan pakai saya Tuhan. Bawa saya bersama gerejamu, jemaat yang Tuhan percayakan. Khususnya para pemimpin yang ada untuk bisa melihat visi misimu. Untuk melakukan kehendakmu, untuk menjawab kebutuhan orang-orang di sekeliling kami Tuhan. Dan ketika kami setia melayani orang-orang yang berkasus hutang ini, tidak berhenti di situ saudara ya. Lewat kesaksian rumah tangga, banyak orang juga gagal dalam hubungan suami istri, mereka juga akhirnya mencari solusi. Akhirnya sekarang kami juga punya pelayanan yang namanya Victory Mentoring Community untuk kasus masalah rumah tangga. Supaya bagaimana nanti mereka bisa mengalami pemulihan keluarga saudara. Dan akhirnya ini berkembang saudara ya. Tuhan akhirnya percayakan dan kami dengan seluruh tim yang ada kami melayani dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan bukan untuk manusia. Kalau dipikir-pikir saudara, kita nggak kenal mereka, peduli amat ya kan, kita buang-buang waktu, ngabisin energi mendampingi mereka. Ini bukan orang-orang sukses, orang-orang bermasalah saudara, yang setiap hari mereka bisa curhat pagi siang malam, dari subuh hingga malam. Kalau mau dipikir buat apa untungnya buat saya, gue nggak dapat apa-apa dari ini ya. Tapi disitulah cara Tuhan untuk membawa saya tim bersama juga kejemaatan ya, di dalam jemaat yang Tuhan percayakan untuk memiliki motivasi hati yang benar. Tidak semua yang kita lakukan ini bentuknya hanya dibayar dengan uang saudara. Ada banyak hal, kepuasan-kepuasan yang kita bisa alami, yang kita bisa rasakan dalam hidup kita, kepuasan batin ketika kita melihat orang-orang ya yang Tuhan percayakan dalam hidup kita untuk kita layani, mereka bisa bangkit dari kegagalan mereka. Mereka bisa memiliki pengharapan di dalam Tuhan dan mereka bertumbuh dalam firman Tuhan, dalam iman, pengenalan mereka akan Tuhan. Banyak di luar sana saudara orang Kristen yang juga belum lahir baru. Ya, bagaimana kita bisa berdampak, menginjil mereka, memuridkan mereka. Ya, hari ini Bapak Ibu, mari, apa yang menggerakkan hidup Anda? Apa motivasi hati Anda dalam mengerjakan sesuatu? Tuhan mau kita memiliki motivasi hati yang benar. Semua yang kita lakukan untuk Tuhan, semua dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya saudara, kita mau sama-sama menyerahkan hidup kita hari ini untuk masuk ke dalam hal yang lebih dalam lagi. Esensi dari kekristenan itu bukan hanya sekedar saudara kita melakukan kegiatan-kegiatan rohani yang kita lakukan setiap hari, bukan, tapi apakah hati kita saudara berkenan di hadapan Tuhan. Ayat yang terakhir saya akan bacakan 1 Samuel 16 ayat 11. Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba." Ya, saudara ingat kisah bagaimana waktu Nabi Samuel ingin mengurapi anak-anak dari Isai untuk menjadi seorang raja? Ya, semua kakak-kakak Daud sudah berkumpul, ya, tapi tidak satu pun yang dipilih Tuhan. Ya, manusia melihat perawakannya dari luar, penampilannya, performannya, kehebatannya, tapi Tuhan menilai hatinya, saudara. Akhirnya Nabi Samuel bilang, "Panggil anakmu yang bungsu itu. Kalau anakmu yang bungsu tidak datang di tempat ini, kita tidak akan mulai pesta ini." Dan akhirnya Daud yang dipilih dan diurapi menjadi raja. Daud, seorang anak yang tertolak, tidak diakui papahnya. Dia hanya mengerjakan setiap hari, mengembalakan dengan setia 2-3 ekor domba ayahnya. Tetapi Daud dipilih Tuhan. Saudara, kalau hari ini kondisi dan keadaan Anda sedang di titik terendah hidup Anda, jangan pernah menyerah saudara.
Ya, Tuhan mau mengembalikan motivasi hati Anda dalam bekerja, dalam melayani, dalam berusaha. Itu dengan kembali motivasi hati Anda yang murni, yang benar. Dan untuk Tuhan semuanya, saudara. Tuhan tahu kebutuhan hidup Anda, Bapak Ibu. Dan Tuhan itu Bapa yang baik. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Ya, sebagai warga kerajaan sorga, Bapa memberikan fasilitasnya kepada kita anak-anaknya. Kita ini putra dan putrinya, Bapak Ibu. Tidak perlu takut, saudara ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Hari ini Bapak Ibu, mari kita punya motivasi hati yang benar dalam kita mengerjakan sesuatu. Kita buang semua attitude, etos kerja, sikap yang tidak baik dalam kita melakukan pekerjaan yang hanya mau sekedar menanti, saudara ya, mungkin gaji yang besar, kenaikan pangkat, ya saudara. Tenanglah saudara, Anda tidak perlu mempromosikan diri Anda tidak perlu mengangkat-angkat hidup Anda. Promosi itu datangnya dari Tuhan. Ya, ketika Anda fokus melakukan apa yang Tuhan percayakan dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, Tuhan akan angkat hidupmu, saudara. Setialah dengan apa yang ada dalam hidupmu saat ini, apa yang dipercayakan kepadamu. Mungkin itu hal yang kecil dan tidak dinilai oleh siapapun, oleh manusia. Mungkin kau pun masih direndahkan sampai saat ini. Tapi percaya kalau kau lakukan itu untuk Tuhan dengan segenap hatimu karena kau mengasihi Tuhan, Tuhan akan mengangkat hidupmu. Mari kita akan berdoa bersama-sama Bapak Ibu. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Engkau kembali mengingatkan kami dari kebenaran firman Tuhan hari ini, bahwa Tuhan senang dengan orang yang bekerja. Tuhan senang dengan orang yang memiliki sikap hati yang benar, motivasi hati yang benar dalam melakukan pekerjaannya dan tanggung jawabnya. Tuhan, apapun yang kami lakukan hari ini, Engkau mau kami melakukannya untuk-Mu Tuhan, bukan untuk manusia. Dengan segenap hati kami, tidak dengan setengah hati, tapi dengan segenap hati kami. Karena Engkau yang menguji hati kami. Dan Tuhan, kalau ada di antara umat-Mu, jemaat-Mu yang hari ini mengalami ketidakadilan, mungkin Tuhan apa yang sudah mereka kerjakan tidak mereka menerima upahnya sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Hari ini Tuhan, sembuhkan hati umat-Mu Tuhan yang merasa dikecewakan, yang merasa diperlakukan tidak adil, yang merasa ditolak, direndahkan, dianggap miskin dan tidak berguna. Hari ini Kau sembuhkan umat-Mu Tuhan, sehingga ketika hati umat-Mu sembuh, kami boleh kembali saudara. Hari ini saudara, Engkau diluruskan kembali motivasi hatimu. Bukan untuk menunjukkan dan membuktikan diri, mencari pengakuan manusia. Tetapi apa yang Kau lakukan, Kau mencari perkenanan Tuhan. Dan Kau fokus dengan apa yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Maka tepat pada waktunya, tiba waktunya Tuhan yang akan mengangkat hidupmu. Hamba-Mu memberkati umat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada hari ini. Kesehatan, kekuatan selalu ada menyertai mereka. Langkah-langkah mereka Engkau yang tetapkan Tuhan. Mereka tidak perlu khawatir, mereka tidak perlu takut. Karena masa depan sungguh ada. Dan harapan umat-Mu tidak akan pernah hilang. Hari ini karya-Mu bekerja, Roh Kudus menjamah suami, istri dan anak-anak orang tua yang ada. Sehingga firman-Mu, kebenaran-Mu memerdekakan kami. Mengembalikan kami untuk memiliki motivasi hati yang benar di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Audrey pun turut merasakan dampak dari pandemi ini. Rutinitas hidupnya kini berubah. Sekolah online dari rumah dan tidak bisa bertemu dengan teman-temannya. Namun, Audrey masih memiliki harapan. Seperti lilin kecil yang menerangi kegelapan. A textbook or printed reference because we always want to learn how math was taught over the years, or Euclidean geometry. What about the distributive property? 8 divided by 2 parentheses 2 plus 2. Aduh Mi, aku nggak ngerti nih gurunya ngomong apa. Coba bisa sekolah lagi. Aku mau makan bareng Bella sama Tasya, terus bisa latihan dance juga sama mereka. Shalom Bapak Ibu, Jemaat GKSI yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Pagi ini kita akan berdoa untuk pokok-pokok doa yang sudah Bapak Ibu kirim melalui prayer request, yang sudah kami bagi menjadi beberapa kelompok, yaitu
keluarga 17%, pendidikan 10%, pekerjaan 27%, keuangan 23%, serta kesehatan 23%. Sebelum kita berdoa, saya mengajak Bapak Ibu untuk mempersiapkan hati dan iman yang teguh kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan pasti akan menjawab setiap doa-doa kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Kalau kami boleh beribadah hari ini, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau berdoa Bapa untuk anak-Mu yang rindu, anak-anaknya Tuhan, hidup rukun dan bersehati, takut kepada Engkau dan hormat kepada orang tua. Tuhan jamah anak-anak ini Tuhan, agar mereka memiliki hati yang mudah dibentuk dengan kasih daripada-Mu Tuhan. Gitu juga Tuhan, kami mau berdoa untuk keharmonisan rumah tangga anak-Mu, agar ada shalom di dalam keluarga, ada kedamaian, ada kasih satu dengan yang lain, dan saling rendah hati Bapak. Untuk hubungan orang tua dengan anak, menantu dengan mertua, Tuhan pulihkan, ada kesehatian Bapak, agar mereka bisa bersama selalu memuji dan menyembah Engkau. Dan kami mau berdoa juga untuk ibu hamil, agar janinnya tumbuh dengan baik. Ibu yang hamil juga Tuhan, agar selalu dalam perlindungan Tuhan, dengan kesehatan yang sempurna sampai melahirkan nanti Bapak. Itu juga untuk anak-Mu yang rindu memiliki keturunan. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan akan memberikan keturunan, anak yang baik, anak yang hormat kepada orang tua dan takut kepada Engkau. Begitu juga Tuhan, kami mau berdoa untuk anak-Mu yang rindu Tuhan memilih jurusan dalam perkuliahan. Tuhan berikan hikmat agar mendapat tempat kuliah yang baik dan jurusan yang baik Tuhan. Dan untuk setiap biaya pendidikan Tuhan, Tuhan juga mencukupkan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Begitu juga Bapak untuk anak-Mu yang akan melanjutkan studi ke S2 Bapak. Tuhan juga memberikan kelancaran agar semua berjalan dengan baik dan studinya Tuhan bisa selesai dengan baik. Untuk pekerjaan dan bisnis anak-anak Tuhan, untuk yang ingin menjual ruko dan townhouse Tuhan, Tuhan juga mengirimkan pembeli yang terbaik dengan harga yang terbaik. Dan juga Tuhan ada yang ingin menyewakan townhouse Tuhan, Tuhan juga kirimkan penyewa yang baik dengan harga yang terbaik pula. Dan untuk anak-Mu yang rindu Tuhan ada kenaikan gaji dalam pekerjaan, Tuhan juga menggugah hati bosnya Tuhan, agar dapat menaikkan gaji dengan melihat Tuhan apa yang dilakukan anaknya. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk anak-Mu yang sedang merintis usaha, Tuhan juga memberkati, Tuhan juga memberikan kemudahan Bapak, agar usahanya Tuhan bertumbuh dengan baik dan boleh Tuhan hidup dengan sukses Tuhan dan boleh memuliakan Tuhan dan setia kepada Tuhan. Dan juga Bapak untuk anak-Mu yang bisnis sedang berjalan Tuhan, Tuhan juga memberikan klien yang baru, pembeli-pembeli yang baru Tuhan, agar pelanggan yang baru ini Bapak boleh semakin hari semakin bertambah Tuhan, dan hanya Tuhan memuliakan Tuhan dalam setiap hasil yang didapat Tuhan. Begitu juga Bapak, agar semua kelancaran bisnis anak-anak Tuhan selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Begitu juga Bapak, kami berdoa untuk keuangan anak Tuhan yang selama ini Tuhan sedang krisis, Tuhan juga pulihkan, Tuhan cukupkan Tuhan. Tuhan juga tambahkan penghasilan rumah tangga agar mereka hidup Tuhan dengan cukup Tuhan dan selalu memuliakan Tuhan. Begitu juga Bapak untuk anak-Mu yang rencana membeli rumah, Tuhan juga memberkati dalam keuangan agar dicukupkan, dan Tuhan juga menunjukkan hikmat agar mendapatkan tempat yang strategis Tuhan. Dan semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Begitu juga untuk anak-Mu yang sedang sakit Tuhan, Tuhan pulihkan. Yang sedang sakit tulang belakang, punggung, ibu jari Tuhan, asam urat, sakit gigi, dan sakit yang lain Tuhan. Kami percaya Engkau adalah penyembuh bagi kami. Dan Tuhan, kami mohon Tuhan,
agar setiap kami dalam perlindungan Tuhan. Masa-masa COVID-19 ini Tuhan, agar kami dapat terhindar dan hidup kami selalu dalam proteksinya Tuhan. Dan kami serahkan semua kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan, agar Tuhan selalu Tuhan ada dalam hidup kami. Begitu juga Tuhan, untuk anak-anak-Mu yang sedang terbaring sudah terkena COVID Tuhan, Tuhan juga sembuhkan, agar ada pemulihan dan ada mujizat dan boleh anak-anak-Mu menjadi saksi-Mu Tuhan. Kami juga mau berdoa Bapa untuk hamba-Mu Ibu Sandy Sujak Tuhan, yang sudah memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan juga berkati pelayanannya, keluarganya Tuhan, agar dibuka-bukakan pintu pelayanan yang baru Tuhan, agar setiap orang yang belum mengenal Engkau boleh Tuhan melihat ada kemuliaan Tuhan dalam kehidupannya dan boleh dijamah Bapa. Dan kami berdoa Bapa untuk gembala senior kami, Bapak Hengki Setiawan Umar, Ibu Penny, semua keluarga besar Tuhan, selalu dalam perlindungan Tuhan dengan kesehatan yang sempurna, dengan hikmat dan kesabaran untuk memimpin gereja ini Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk setiap gembala-gembala satelit Tuhan, agar selalu dalam kesabaran menjadi gembala yang baik untuk setiap domba yang digembalakan Tuhan. Dan untuk setiap anak-anak Tuhan yang melayani Fulheimer dan semua Bapak yang terlibat pelayanan juga Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, dalam kasih dan kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga untuk bangsa negara kami Indonesia, agar ada shalom di Indonesia Tuhan, ada kedamaian. Tuhan juga melindungi pemimpin negara kami, Bapak Presiden Jokowi dan Wakil Presiden dan seluruh jajarannya selalu dalam hikmat dan hidup takut akan Engkau. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Sebentar kami menerima berkat daripada-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita saudaraku, kita menerima berkat yang daripada Allah. Mari angkat kedua belah tanganmu. Anugerah yang besar dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, persekutuan yang sempurna di dalam Allah Roh Kudus, menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu, diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah kehidupan keluargamu, diberkatilah pendidikan anak-anakmu, diberkati usahamu dan segala pekerjaanmu. Terima seluruh kepenuhan berkat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akhiri ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.